Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa amalul yawmiddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jinabal kiram wong sangyaning para alim ulama, para kiai, ibu nyai, kalangkung dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Nur Rahman selaku pengasuh Pondok Pesantren ingkang satuhu kawula bekteni, kawula dereki. Bapak Ibu ingkang tansah kawula mulyakaken, langsung kemawon menika kula kajibah membacakan surat keputusan PJNU terkait dengan pelantikan pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Karangpujung yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah siap tampil di hadapan Bapak Ibu semuanya. Surat keputusan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas nomor 304/PC/A titik Romawi 2.1.1/H.11.33 Romawi 2/2024 tentang pengesahan pengurus ranting Nahdlatul Ulama Karangpujung yang saat ini alhamdulillah sudah siap untuk dilantik. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mencabut surat keputusan pengurus cabang Nahdlatul Ulama nomor 120A/PC/A (2.02) tanggal 20 Ramadan 1440 Hijriah tentang pengesahan pengganti antar waktu pengurus ranting Nahdlatul Ulama Karangpujung Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Purwokerto Selatan masa hikmat 2018 sampai 2023 dan membubarkan pengurusnya dan ucapan terima kasih atas pengabdiannya. Kedua, mengesahkan pengurus ranting Nahdlatul Ulama Karangpujung MWC Nahdlatul Ulama Purwokerto Selatan masa hikmat 2024-2029 dengan susunan pengurus sebagai mana terlampir. Ketiga, mengamanatkan pengurus ranting Nahdlatul Ulama tersebut di atas untuk melaksanakan tugas-tugas pengurus Nahdlatul Ulama di daerahnya dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama serta petunjuk pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan dan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banyumas pada tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriah atau 17 Februari 2024 Masehi. Berakhir pada tanggal 17 Februari 2029 Masehi. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas
DRS Kiai Muhni Labid MSI Rois ditandatangani, Profesor Dr. KH Ridwan MAG Katib ditandatangani, DRS Haji Imam Hidayat MPDI Ketua ditandatangani, Haji Saridin SAG MPDI Sekretaris ditandatangani. Tembusan 1 PBNU di Jakarta, kedua PWNU Jawa Tengah di Semarang, ketiga MWCNU Purwokerto Selatan, keempat arsip. Lampiran Surat Keputusan PC NU Kabupaten Banyumas nomor 304 /PC _A Romawi 2.01.1 _H.11.33 Romawi 2 2024 tanggal 2 Saban 1445 Hijriah _17 Februari 2024 Masehi. Susunan pengurus ranting Nahdlatul Ulama Karangpucung, Wakil Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Purwokerto Selatan, masa hikmat 2024-2029. Suriah, Rois Suriah, Kiai Haji Nurul Rahman. Wakil Rois, Kiai Ahmad Faresi Ahyis SAG MPDI. Katib Suriah, Kiai Masrur Jamal SPDI. Wakil Katib Kiai Abdullah Sani STMT. Tanfidiyah, Ketua Kiai Rafiq Ahmad Sudiono SAG. Wakil Ketua Sabar Setiawan SPDI. Wakil Ketua Andri Widianto. Sekretaris Abu Bakar SSI. Wakil Sekretaris Muhammad Sodli. Bendahara Ikhwani SE. Wakil Bendahara Abdullah Akhrib Budiman SE. Lembaga dakwah NU LDNU 1 Bapak Yuni Arianto ST, 2 Bapak Ahmad Jazuli SPDI, 3 Bapak Singgih Mawalim SH, 4 Kiai Setio Wibowo, 5 Kiai Rosno, 6 Kiai Ahmad Basuki. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU LPMNU 1 Bapak H. Muhammad Rozali, kedua Bapak H. Ade Sugandi, ketiga Ustadz Solihin SE, 4 Ustadz Soim SPDI, 5 Ustadz Tawafi, 6 Ustadz Zainal Amin. Robitoh Mahat Al-Islamiyah NU RMI NU 1 Kiai Sarif Hidayat, kedua Kiai Sunarso, 3 Ustadz Khairul Umam, 4 Ustadz Priyadi, 5 Ustadz Muhammad Taufik. Lembaga Perekonomian NU LPNU 1 Ustadz Muhammad Saiful, 2 Bapak Nirsan, 3 Bapak Slamet Aji H, 4 Bapak Mukhlisin SE, 5 Bapak Subarkah, 6 Bapak Solihin, 7 Bapak Agus Setiawan. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Lakpesdam NU 1 Ustadz R. Kurniawan SH Eskom MPDI MPD, 2 Kiai Umar Abidin SH MSI, 3 Kiai Imam Ngabekti SE MSI, 4 Bapak Supandi Eskep NS, 5 Bapak H. Sabar Pambudi. Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU LWPNU 1 Bapak DRS H. Karjono, 2 Bapak Insinyur H. Nahrawi Soheh, 3 Bapak Haji Slamet Hajirin, 4 Bapak Mudazir, 5 Bapak Sulistyo RST, 6 Bapak Sabto Sulistyo SE. Lembaga Seni Budaya Muslimin NU atau Lesbumi NU 1 Bapak Sutono
Eskar 2 Bapak Ahmad Sutarno, 3 Bapak Warsono, 4 Bapak Suwarno, 5 Bapak Puji Priyanto. Lembaga Takmir Masjid NU LTMNU 1. Kiai Haji Ragil Suwarko SPD, 2 Kiai Haji Muhammad Sarikun, 3 Kiai Imam Suwarto, 4 Kiai Heri Hidayat, 5 Kiai Masduki, 6 Bapak Subiono, 7 Bapak Taufikur Rahman, 8 Bapak Sunarko, 9 Bapak Budi Raharjo. Lembaga Amil Zakat dan Sodakoh Lazisnu 1 Bapak Kusworo, 2 Kiai Ahmad Supriyo, 3 Bapak Nur Khalis, 4 Bapak Suroso, 5 Bapak Raswin, 6 Bapak Heri Wahyu Diantoro, 7 Bapak Kartim, 8 Bapak Saifuddin. Lembaga Ta'lif wan Nashr NU LTNNU Bapak Hendra Sasongko Eskom, 2 Bapak Sidik Setiawan, 3 Bapak Eko Supriyanto, 4 Bapak Hendra Setiawan. Demikian Bapak Ibu susunan pengurus ranting NU Kelurahan Karangpucung. Untuk itu saya harapkan kepada Bapak Kiai Taufik Hidayat selaku Wakil Ketua Tanfidiyah PCNU Banyumas untuk berkenan melantik. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian dilantik sebagai pengurus ranting Nahdlatul Ulama Karangpucung, terlebih dahulu akan saya tanyakan kepada Bapak-bapak, saudara-saudara, apakah Bapak-bapak sekalian dalam keadaan sehat walafiat? Apakah Bapak-bapak bersedia saya lantik sebagai pengurus ranting Nahdlatul Ulama Karangpucung? Saya ulangi sampai dengan saya selesai. Apakah Bapak-bapak bersedia saya lantik sebagai pengurus ranting Nahdlatul Ulama Karangpucung, Majelis Wakil Cabang Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu 21 Sya'ban 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Maret 2024, kami pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, melantik saudara untuk menjadi pengurus ranting Nahdlatul Ulama Karangpucung, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, masa khidmat 2024-2029. Saya akan membaiat Bapak-bapak sekalian, namun sebelumnya saya akan membaca terlebih dahulu, dan sebelum saya sampaikan atau saya katakan untuk ditirukan, mohon untuk jangan ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala,
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli wa innallaha ni'mam ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Mohon Bapak, saudara-saudara untuk menirukan apa yang saya katakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa dalila wa bi nahdlatil ulama'i jam'iyyatan wa nazma nidhama. Bayatukum ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala tariqati nahdlatil ulama'i li'i'la'i kalimatillah allati hiya ulya biqiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Kami selaku pengurus ranting Nahdlatul Ulama Karangpucung MBCNU Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas masa khidmat 2024-2029 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan ini berikrar. 1. Akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, menegakkan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta patuh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. 2. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus ranting Nahdlatul Ulama Karangpucung MBCNU Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas masa khidmat 2024-2029 dengan sebaik-baiknya demi untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan umat Islam, dan kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya. 3. Akan menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka ikhtiar
untuk pembangunan manusia seutuhnya, demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih atas kesediaan dan telah dilaksanakannya pelantikan pengurus ranting Nahdlatul Ulama Karangpujung, MBC NU Purwoto Selatan, Kabupaten Banyumas. Semoga Bapak-bapak dalam mengemban amanat organisasi dapat melaksanakan dengan baik. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Saya akan sampaikan sedikit terkait dengan pidato pelantikan, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, Bapak-bapak khususnya yang telah baru saja dilantik, dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang ingin saya sampaikan, yang perlu kita ketahui, kenapa kita harus ber-NU dan kenapa kita harus berjuang untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah karena NU didirikan oleh para muassis NU, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan diprakarsai oleh beliau Mbah Wahab dan juga Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Maka tentunya kita tahu bahwa para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah para ulama-ulama yang secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, karena NU didirikan oleh para ulama, insya Allah NU akan menjadi Jam'iyah, akan menjadi sebuah organisasi yang insya Allah sampai yaumil qiyamah. Karena NU didirikan melalui proses tafakkur, melalui proses berpikir, melalui proses panjang, sehingga para ulama khususnya Mbah Hasyim di dalam proses mendirikan NU tidaklah kemudian serta-merta. Banyak sekali godaan, banyak sekali cobaan. Oleh karena itu, yakin bahwa ketika kita ikut NU, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat, karena NU didirikan oleh para ulama, para kiai-kiai yang memang secara keilmuan maupun secara perilaku bisa dipertanggungjawabkan. Yang nomor dua, kenapa kita harus ber-NU? Karena NU itu adalah berakidah ahli sunnah wal jamaah. Sehingga kita tahu bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah pemeluk Islam mayoritas, khususnya di Indonesia, bahkan di dunia. Maka ketika kita mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan apa yang dituntunkan dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika kita mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kita akan selamat di dunia dan di akhirat.
Sehingga ketika kita bicara NU, pasti bicara tentang Islam. Ketika kita bicara NU, pasti kita berbicara tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, pada saat ini ahli sunnah wal jamaah yang mulai sudah terkikis di beberapa negara Timur Tengah ini menjadi pertanda bahwa berkembangnya akidah ahli sunnah wal jamaah insya Allah nanti akan berpusat di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, NU sejalan dengan akidah ahli sunnah, maka ketika kita bicara ahli sunnah wal jamaah, kita akan bicara NU. Ketika kita bicara NU, pasti bicara ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ketika kita bicara ahli sunnah wal jamaah, belum tentu bicara tentang NU. Yang ketiga, bahwa NU dalam proses pendiriannya berkomitmen kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan para pendiri-pendiri NU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan proses pendirian negara kesatuan Republik Indonesia. Maka di dalam sejarahnya NU tidak pernah melakukan pemberontakan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Di masa-masa sulit sekalipun yang dilakukan oleh NU dalam proses perjalanan mulai dengan pendirian sampai dengan sekarang, NU tidak pernah melakukan buhut, tidak pernah melakukan pemberontakan terhadap negara yang sah, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Karena NU adalah bagian pendiri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika kita bicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia, tentunya tidak lepas dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ketika Indonesia melihat bahwa NU-nya hancur, insya Allah negara kesatuan Republik Indonesia juga akan ikut hancur. Maka ketika NU tetap berkomitmen kepada negara kesatuan Republik Indonesia, insya Allah negara kesatuan Republik Indonesia akan tetap eksis, akan tetap berdaya, dan insya Allah akan tetap jaya. Yang keempat yang perlu kita adalah ikuti, yaitu bahwa NU merupakan sebuah organisasi Islam keagamaan yang selaras dengan budaya Nusantara, dengan budaya Indonesia, sehingga telah mengalami akulturasi, yaitu proses antara penyesuaian dan percampuran antara budaya Nusantara dengan Islam, yang kemudian tidak melanggar aturan-aturan Islam, tetapi Islam memberikan ruang kepada budaya Nusantara yang sejalan dengan akidah Islam. Maka ketika kita bicara tentang NU yang begitu arif terhadap budaya lokal, sehingga kedatangan NU sejalan seperti halnya apa yang disampaikan oleh para wali songo ketika berdakwah pertama kali di Nusantara. Mereka mengakomodir budaya-budaya lokal sehingga di dalam dakwahnya mereka sukses bisa mengislamkan tanah Nusantara. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, bahwa kita harus yakin dan percaya diri sebagai orang NU. Mulai hari ini, saat ini, panjenengan yang sudah dilantik adalah merupakan bagian dari para pejuang-pejuang yang insya Allah akan diakui sebagai santrinya Mbah Hasim. Dan insya Allah panjenengan akan menjadi garda terdepan untuk berjuang demi akidah ahli sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia. Sehingga tanggung jawab kita adalah bukan hanya bagaimana mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah, tapi bagaimana kita juga menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Maka eksistensi pengurus ini adalah sebagai para mujahid-mujahid yang insya Allah akan menjadi tameng, menjadi garda terdepan untuk berjuang dalam menegakkan kalimah Allah, dalam menegakkan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan dalam menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang ramah, yang memberikan kesejukan kepada
seluruh masyarakat, terutama di daerah masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan sedikit letupan semangat kepada panjenengan yang telah dilantik. Selamat, mudah-mudahan panjenengan bisa melaksanakan amanah dengan baik dan mudah-mudahan panjenengan semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada para tamu undangan atau langsung saja nanti dari para yang dilantik mohon turun untuk bersalaman kepada para tamu undangan di bawah. Mohon untuk para tamu